Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Kembali lagi dengan aku Molly dan juga teman seperjuangan Bang Tasli. Seperjuangan lah kita, sama-sama berjuang menjalankan ibadah. Menahan hawa nafsu. Itu ibadah, tapi ibadah kan, betul ya. Jadi Bang, ngomong-ngomong ini kita puasa tinggal berapa hari lagi, kok nggak sabar. Kepengen coba lebaran. Udah berapa agak hari lain. Agak lain kalau yang ini Kamis, memang. Kamis, Jumat, Sabtu itu 10, Minggu 18, 19 hari. Berarti 11 hari lagi. Iya. Yeay. Jadi semangat ya Tribuners. Ini Tribuners sudah pada beli baju lebaran belum ya kan? Abang udah banyak baju era ya. Deh ya, jadi Tribuners ya, pokoknya semangat terus karena dikit lagi ntar kan ada rewardnya nih, kita bakal mendapatkan kepuasan lah ya karena sudah berhasil menjalankan meraih kemenangan. Meraih kemenangan, iya itu dia. Aku bilang itu Bang, lupa. Baiklah, Tribuners, seperti biasa ini aku dan Bang Tazli bakal ngebacain 3 berita hari ini nih. Dah, yang pertama datang dari persoalan mau lebaran. Seperti biasa kalau mau lebaran ada yang namanya mudik, pulang kampung ya. Abang kampungnya di mana? Jauh sih. Di mana? Di negara bagian Amerika Serikat. Maryland City. Gak pulang kampung? Pulang kampung pasti. Pulang kampung ya. Kalau tapi kita nggak terbiasa dengan mudik-mudik gratis gitu. Jangan gitu dong. Jadi kan terus sebenarnya banyak. Nggak ada tujuannya Marela. Coba ya, mudik gratis cuma rela nih angkot kau, kata Pak Bobi. Jadi Tribuners, yang kemarin ya minggu semalam ya Bang, kita bacain untuk ada pembagian pendaftaran untuk mudik gratis ke daerah. Banyak lah, ada 17 kabupaten kota kalau nggak salah. Iya nggak sih? Banyak lah, nanti pokoknya kita tanya. Nanti kita tanya lagi sama reporter. Nah, jadi kemarin yang udah daftar minggu lalu nih, hari ini untuk pengambilan tiketnya plus sama ngambil baju untuk dipakai pada saat nanti mudik. Kalau minggu lalu itu terdaftar sudah 2.000 peserta ya. Kuotanya tapi 5.000. Kuotanya 5.000. Nanti kita tanyakan lagi sudah berapa orang yang mendaftar dan apakah masih ada slot yang kosong. Kuotanya sudah habis atau tidak ya, gitu ya. Jadi sampai-sampai saking antusiasnya ini untuk pengambilan tiket ini, warga itu yang harusnya ngumpul jam 10 Bang, jam setengah 10 udah ada di lokasi Madetin Taman Ahmad Yani. Jadi penukaran tiketnya dilaksanakan di Taman Ahmad Yani. Ini Tribuners, kita untuk melihat suasana di sekitar sana. Ini ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Dan pengambilan tiketnya seperti apa Pak? Sebagaimana yang telah kita umumkan terdahulu bahwa jadwal pengambilan tiket untuk mudik bareng pemilihan itu kita jadwalkan mulai hari ini sampai dengan hari Kamis ya, di tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 5 hari ini. Alhamdulillah hari ini sebagaimana kita lihat antusias masyarakatnya cukup tinggi, animonya ya. Intinya kita berikan pelayanan di sini, kita buat ada 3 tenda ya, masing-masing tenda itu terdiri dari 3 sampai 4 meja pelayanan. Ada 12 pelayanan di hari ini untuk setiap jurusan ya, sehingga ya antri-antri dikit lah. Jadi kita buat pengambilan tiket ini, kita buat sebenarnya ingin memastikan keberangkatan dari setiap yang sudah mendaftar. Jangan nanti mereka daftar online tapi ternyata hanya iseng, kasihan. Nah itu ya suasana di sana pada saat penukaran tiketnya ya. Kalau nggak salah untuk penukaran tiketnya ini ada di 3 tempat. Nah untuk lebih detailnya kita langsung aja ke reporter kita, ada Kak Anissa. Halo sis. Sis. Selamat sore.
Selamat sore. Kak Anissa, ini seperti apa tadi Kak pada saat proses penukaran tiket untuk mudik gratis dari Pemko Medan ini? Silakan diceritakan Kak Anissa. Jadi memang hari ini hari pertama pengambilan tiket mudik gratis di Taman Ahmad Yani. Jadi untuk seluruh pengambilan tiket itu ada di Taman Ahmad Yani, namun dibagi 3 titik di dalam Taman Ahmad Yani itu Bang, atau 3 posko didirikan di situ untuk pengambilan tiket. Nah, dalam satu posko itu ada 4 atau sekitar 3 tujuan gitu. Nah, kan untuk pengambilan tiket ini kan ada 12 rute perjalanan yang disediakan Pemko. Jadi mereka setibanya nanti di sana itu langsung mencari di mana loket pengambilan tiket mereka. Nah, tadi kita sempat wawancara dengan Kadisub Medan, di mana Pak Iswar mengatakan bahwa pengambilan tiket ini akan dibuka dari hari Senin sampai hari Jumat nanti, pukul 9 sampai pukul 2 nanti. Pukul 3 sore. Nah, untuk hari pertama ini memang kebanyakan warga sudah mulai mengambil tiketnya. Ada sekitar ratusan warga yang mengambil tiket. Dan tadi juga kita sempat wawancara seorang warga. Mereka bahkan telah tiba dari pukul 9 tadi. Padahal buka gate itu dari tengah 10, namun mereka sudah berjaga dari jam 9 tadi. Nah, meski sempat ada ngantri panjang, itu juga prosesnya tidak terlalu lama karena memang yang dibutuhkan hanya KK, KTP dan juga bukti pendaftaran. Nah, diadakannya tiket mudik gratis ini supaya nantinya warga-warga yang mendaftar secara online ataupun offline itu diketahui mana nih yang tidak jadi daftar atau enggak. Apabila ada slot yang masih kosong, nantinya itu dibuka lagi untuk tahap 2-nya gitu Bang. Artinya untuk saat ini pendaftaran masih tidak diperbolehkan lagi ya? Sudah penuh ya? Sudah dari hari pertama pembukaan itu pendaftaran udah meludak sampai 5.000 lebih, 5.034 orang, sementara kuotanya ada sekitar 5.000. Makanya itu tadi dikatakan Pak Iswar, ini kan didaftarnya secara online dan offline Bang. Jadi apabila dalam waktu 4 hari pengambilan tiket ada yang tidak mengambil tiket ataupun tidak jadi, itu ada kemungkinan besar bakal dibuka tahap 2-nya Bang. Oh, jadi semua yang tidak menukarkan dalam 4 hari penukaran tiket ini bakal dibuat buka lagi ya untuk kuota gratis mudik ya. Oke Kak Anissa, bisa nggak diinfoin ini sebenarnya kan kita tahu ini mudik gratis dari Pemko Medan ini gratis tiket lah ya. Emangnya untuk masing-masing daerah itu berapa sih Kak kisaran harganya? Jadi ini kan ada 12 rute perjalanan Bang. Oh 12, oke. 12 rute perjalanan ini yang memang cukup jauh, di mana ada dari Sibolga, terus Mandailing Natal, terus ada 12 rute pokoknya Bang. Nah, di mana itu kalau untuk Sibolga aja itu untuk travels, ukuran travel itu bisa di hari Lebaran ini bisa 200.000 per orangnya. Padahal kalau hari biasa itu sekitar 130, 150, 130 paling besar 150. Nah, sementara kalau untuk di Natal seperti yang disampaikan seorang warga tadi, itu kalau mereka pergi ke mudik, untuk satu orang tiket itu kalau naik travel bisa 300.000, sementara kalau naik bis itu 150.000. Itu satu kepala ya? Ya, makanya itu memang mudik gratis ini cukup dinanti-nanti. Bahkan tadi ada yang sudah 2 kali melakukan ikut program mudik gratis ini Bang. Nah, nantinya setelah pengambilan tiket ini mereka diwajibkan hadir sesuai tanggal yang mereka ambil tiket mudiknya, dari tanggal 20 dan tanggal 19 sampai 21 April di depan di Masjid Raya Al-Masun, dan pada pukul 2 itu harus sudah tiba di lokasi Bang. Kalau untuk titik keberangkatannya hanya 1 titik itu ya? Iya Bang, untuk titik keberangkatnya hanya 1 titik itu, karena nanti akan diberangkatkan secara berbarengan seperti itu Bang. Langsung semua tuh 5.000 kuota itu langsung berangkat barengan ya? Oh enggak, jadi kan Kak ada. Oh iya, pembagian tanggalnya. Oh iya, sorry. Emang puasa, mohon maaf ya. Berarti dibagi menjadi 2 hari ya, 19 sampai 20 ya? 21 Bang. Oh 3. Hari. Berarti taruhlah 1.000 lebih ya satu harinya ya untuk diberangkatkan ya. Oke deh Kak Anissa, ini tadi ada dapat kaos-kaos juga ya Kak. Emang dapat apa aja selain tiket nih waktu pengambilannya nih Kak?
cuma dapat tiket sama kaos aja Kak. Nanti ketika hari H itu di Submed akan bagi souvenir, di mana siapa yang pakai baju gratis ini, baju mudik gratis ini yang udah pakai langsung itu akan dapat hadiah seperti sarung dan oleh-oleh untuk keluarga. Oh, jadi kalau harus datang ke pada saat keberangkatan pakai baju yang dikasih itu supaya dapat souvenir. Kalau nggak dapat ya. Ada nggak bajunya Kakak biar aku ambil souvenirnya aja. Udah berangkat ya, berdosa kali kamu. Ada lagi Bang? Udah cukup. Oke, Kak Anissa, terima kasih Kak atas informasinya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Anissa. Sore Kak. Nah itu ya seru ya, dapat beruntung lah Bang untuk misalnya nih ada suami istri terus anaknya 2 atau 3. Bayangin kalau satu tiket itu 200, untuk pergi aja deh 1 juta. Untuk 600. Iya 6. 8. Kalau dia bertiga? Berempat. Kalau berlima udah 1 juta. Kemudian dapat souvenir lagi kan? Sangat-sangat membantu ya, walaupun istilahnya kita nggak tahu nih ada program mudik balik nggak ya kan, arus baliknya. Kalau ini tahun-tahun kan sebelumnya sepertinya nggak ada. Nggak ada ya. Ya udahlah, tapi kan terbantu ya Bang. Sangat terbantu. Apalagi sepertinya tidak dibatasi ya, satu keluarga mau berapa. Yang penting siapa cepat dia dapat. Yang beruntung lah berarti ya. Yang nggak dapat ya semoga tahun depan dapat ya. Yang penting lebih sigap lagi lah ya mencari informasi untuk mudik-mudik gratis. Apalagi dari pemerintah ini. Bisa online, bisa offline, pendaftarannya jadi gampang. Itu biasanya orang-orang yang nggak dapat tuh berarti kan males aja kali. Ya nggak sih, kayak kita ya. Mau kemana aku? Oke, lanjut ke berita kedua nih Tribuners. Jadi ada belasan warga kota Tanjung Balai berunjuk rasa di depan pintu masuk Polda Sumut yang dilakukan pada hari ini 10 April 2023 siang tadi ya. Padahal lagi bulan puasa, semangat mereka berunjuk rasa ya Bang. Kayak yang kalau aku tuh udah lama sekali sih. Jadi mereka mempertanyakan nih soal status Mukmin Mulyadi, seorang anggota DPRD kota Tanjung Balai yang baru dilantik melalui pengganti antar waktu atau PAW beberapa waktu lalu. Itu maksudnya kayak mana Bang? Di PAW dia berarti ada anggota dewan yang turun, habis itu dia yang gantikan gitu. Nah terus Mulyadi diduga terlibat dalam kasus 2000 pil ekstasi pada tahun 2020 lalu, di mana polisi menangkap AD dan SG. Jadi ikut terlibat ya Mulyadi ini ya Bang. Jadi warga ini ternyata melakukan protes karena Mulyadi ini belum ditangkap. Seperti itu ya Bang? Iya. Oke. Jadi mereka mendesak agar Polda Sumut membuka kembali kasus yang diduga pernah menjerat Mukmin. Gak terima lah ya mungkin ya. Mulyadi ini naik sebagai PAW. Betul. Oke, ini ada videonya. Tribuners, kita saksikan aja dulu video berikut ini. Yang mana saat ini beliau seakan-akan kebal terhadap hukum. Sebagai contoh, setelah kita ketahui 2020 silam telah terjadi penangkapan narkoba di kota Tanjung Balai, tepatnya tanggal 15 Oktober yang lalu. Ada 2 orang dengan kejadian ini. Hanya 2 orang yang ditangkap. Ada supremasi hukum yang ada di tubuh kepolisian Polda Sumatera Utara ini, yang mana salah satu anggota DPRD Kota Tanjung Balai yang baru saja dilantik saat ini diduga sebagai salah satu DPO kasus transaksi pil, kasus pil ekstasi yang mana 2000 butir yang melibatkan saudara AH dan SG meninggal dengan perkara nomor 773 dan 774. Maka hari ini kami tidak menerima yang namanya wakil DPRD kami, wakil rakyat kami yang mempunyai masalah, apalagi masalah ini adalah masalah narkoba. Jika tuntutan ini terjadi, ada aksi lagi? Ya, jika tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan menuju Mabes Polri dan akan melaporkan ini kepada Bapak Kapolri
sesuai dengan programnya presisi. Di dalam presisi itu ada namanya transparansi. Nah, ini akan kita laporkan karena kalau ini tidak selesai di sini, buat dugaan kita juga ada oknum kepolisian yang berlindung di tubuh Polda Sumut ini untuk melindungi inisial MM ini. Bang, dari mana diketahui MM ini adalah DPO Polda Sumut, Bang? Baik, kita mengetahui ini dari SSIP, Sistem Informasi Pengadilan Negeri Medan. Itu kan sudah bisa dilihat secara online. Dan di situ dikatakan bahwasanya daftar pencarian orang Mukmin Mulyadi ini ada di situ. Makanya Pak, mungkin ada tanggapannya dari Polda, Pak. Benar sekali bahwa tadi ada demo dari masyarakat yang ini merupakan hal yang harus kita pahami dan kita tidak lanjuti. Ini masalah DPO, nanti akan kita cek kembali ke Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Nah, jadi memang ada kasus yang menjerat Mukmin Mulyadi ini di tahun 2020 silam ya, soal 2000 pil ekstasi. Jadi para warga itu ingin berunjuk rasa bagaimana status DPO dari si Mukmin ini. Masa tiba-tiba dia jadi anggota DPRD seperti itu. Lucu juga ya, daftar pencarian orang dicari karena kan nggak diketemukan. Tapi kan ada. Tiba-tiba ini jadi anggota dewan. Udah ketemu dong. Tapi nggak ada proses hukumnya gitu ya yang dilanjutkan ya. Ini kita langsung aja ke reporter nih, ada Bang Freddy. Halo Bang Freddy Sambo. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat Bang, sore, aku kalau Freddy. Bang Freddy ngeliat Bang Freddy nih, apa yang paling kupaten kan? Selalu terlihat rapi gitu. Oh. Keren ini wartawan. Ya, baik, Karena di Polda. oh iya, berwibawa harus ya. Baiklah Bang Freddy, ini seperti apa Bang sebenarnya aksi unjuk rasa warga ini? Apa sebenarnya yang para warga ini harapkan kepada Polda di Tanjung apa tadi? Lupa, Tanjung Balai. Silakan Bang Freddy. Ya, jadi tadi belasan warga yang berunjuk rasa di Polda Sumut itu meminta kejelasan atau untuk mengetahui lah status pasti apakah Mukmin Mulyadi ini masih sebagai DPO atau tidak, karena memang berdasarkan penelusuran mereka itu Mukmin Mulyadi itu memang sempat ditetapkan sebagai DPO dalam kasus narkoba atau ekstasi ya sekitar 2000 pada beberapa tahun yang lalu, dan namanya itu termasuk kemudian ditetapkan sebagai DPO begitu Molly. Tapi kemarin kurang lebih ada sekitar 2 minggu yang lalu Mukmin itu justru dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai itu sebagai pengganti antar waktu begitu. Jadi mereka tidak terima lah kenapa istilahnya DPO itu menjadi seorang pejabat dan mewakili rakyat. Nah, kalau dalam kasus ini apakah ada tersangka lain atau DPO lain, Freddy? Iya, jadi menurut informasi yang kita dapat itu ada dua orang lagi dan mereka sudah diadili di pengadilan. Dari situlah terungkapnya bahwa si MM ini termasuk DPO lah situ, sementara 2 lainnya sudah diadili, begitu Bang. Sebenarnya MM ini sebelum dilantik menjadi anggota dewan, apa profesi dia selain diduga terlibat ekstasi ini? Nah, kita belum tahu pasti profesinya, tapi memang pada saat itu rumahnya itu sempat digeledah dan kata warga tadi dia sempat kabur selama 6 bulan. Tapi memang saat kita konfirmasi juga reporter kita yang di sana kemarin itu Mulyadi memang tidak membantah bahwa rumahnya sempat digerebek, tapi memang soal status DPO-nya itu memang dia tidak secara gamblang menerangkan apakah dia DPO atau tidak, karena memang sampai kemarin dilantik sebagai anggota DPRD dia tidak pernah menerima surat panggilan begitu Bang. Kalau dari Polda sendiri apa? Karena sebelumnya kan dibilang kalau sedang mengecek nggak tahu soal DPO MM ini ya Bang. Kalau sekarang udah ada nggak updateannya Bang? Iya, masih Cek juga. Masih dicek juga Molly status DPO-nya, karena memang beberapa waktu lalu waktu sehari sebelum dilantik juga kita sudah menanyakan status, tapi memang sempat dinyatakan tidak terdaftar sebagai DPO. Tapi hari ini kita juga nanya lagi, mungkin terselip atau apa,
Jadi masih menunggu juga apakah masih berstatus DPO atau tidak di Polda Sumut. Oke. Gitu. Bang Freddy, abang ada coba hubungin untuk si MM-nya ini nggak sih bang? Karena kan dia anggota dewan, otomatis kan harusnya bisa lah ya untuk dicari ya, karena dia bukan tersangka juga ya, statusnya belum tahu nih soalnya. Ada nggak abang coba hubungin si MM ini? Kalau sejauh ini terkait demo ini belum ada, tapi kemarin tuh waktu dilantik kita sudah menghubungi, dan itu tadi seperti yang sudah saya katakan, dia mengakui bahwa rumahnya memang sempat digeledah, tapi memang saat itu dia sedang tidak berada di rumah. Tapi itu memang terkait status DPO dia juga tidak mengetahui karena memang belum pernah menerima surat panggilan begitu. Atau dari partai apakah sempat dihubungi, Freddy? Nah, untuk dari partai belum ada dihubungi bang, terkait anggotanya yang DPO ini bang, DPO. Ternyata sempat ya dihubungi ya si MM ini ya. Tapi memang dia sendiri katanya nggak tahu ya, Bang. Kalau soal dia memang ada keterlibatan 2000 pil ekstasi itu, dia mengakui memang iya ada. Bukan, atau gimana? Ya nggak mungkin lah dia ngakuin, tapi dia mengaku rumahnya digeledah. Geledah itu aja. Mungkin sebagai tersangka dulu ya, belum ya? Gimana sih? Ya dia aja nggak tahu DPO, berarti dia antara tahu dan pura-pura tidak tahu. Pura-pura nggak tahu. Oke. Baik Bang Freddy, kalau gitu kita tunggu ya Bang untuk perkembangannya ya, dari MM ini seperti apa, dari Polda Sumut sih ya lebih penting ya. Dan juga mungkin dari partainya gitu, apakah tahu dia ini berstatus DPO kok di PAW kan gitu kan. Biasanya nanti dibilang itu bukan kader kami gitu. Seperti yang sudah terjadi. Baik, terima kasih Bang Freddy atas laporannya. Selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Freddy. Ya, selamat sore. Semangat puasanya. Baik, aku kan menyemangati orang untuk puasa gitu ya. Jadi termasuk aneh ya, kalau kan memang nggak boleh sebenarnya Bang, kalau misalnya sudah pernah terkena ranah pidana untuk menjadi anggota dewan, itu nggak boleh kan? Seharusnya yang mau tahu. Bilang? Oh, boleh. Boleh lah, mantan napi boleh. Tapi untuk detailnya aku nggak hafal lah. Tapi boleh. Berapa tahun setelah menjadi? Setauku hukuman di bawah 5 tahun misalnya. Atau setelah ditahan berapa lama baru boleh dipilih lagi gitu. Ada peraturannya. Gitu, boleh. Oh hebat ya, ternyata boleh gitu. Itu mungkin karena untuk orang-orang yang mau korupsi, kalau udah kena pidana di bawah 5 tahun masih bisa dia jadi anggota dewan. Itu makanya peraturannya dibuat boleh kali ya. Aduh. Nggak boleh, kita harus berpikiran negatif terus ya, supaya Indonesia ini menjadi baik-baik saja. Ya udah, aku sisi positifnya aja. Apa? Nggak ada, pokoknya itu dibuat supaya bagus aja. Supaya bagus apa dari anggota dewan boleh dari mantan napi, itu apa positifnya ya? Coba Tribuners, ada nggak? Nanti aku kena bola. Baiklah, kita langsung lanjut aja nih ke berita ketiga kita. Jadi dari Pengadilan Negeri Stabat kembali menggelar sidang dengan terdakwa Bupati Langkat nonaktif. Nah ini termasuk sidang yang paling ditunggu-tunggu oleh lama kita kali semua. Sih Bang. Tahun lalu ya? Iya, udah penasaran dengan sidang manusia yang satu ini, yang bejat ini ya? Iya, keji. Oh iya, jahat kan menurutku. Jadi ini terbit rencana perangin-angin ya dalam kasus kepemilikan satwa liar yang dilindungi. Tapi ini masih soal menggelar sidangnya soal ini aja Bang. Kepemilikan satwa liar ya. Untuk apa istilahnya, kasus dia yang melakukan kerangkeng, menyiksa orang sampai menghilangkan nyawa orang, itu udah atau belum ya Bang sebenarnya? Kayak aku nggak tahu loh pada saat ditunggu-tunggu tapi nggak ada juga udah atau belum, atau kita yang dua yang nggak tahu gitu ya kan. Nanti kita langsung tanyain aja sekalian sama reporternya. Jadi pada saat ini sidang yang akan dilakukan sidang itu soal kasus kepemilikan satwa liar. Emang dia ada ya? Ada. Apa Bang? Singa kayak orang Dubai gitu. Ada apa kemarin ya yang di sangkarnya itu burung kalau nggak salah. Oh, jadi dia harusnya itu langka dan tidak boleh dipelihara pribadi ya, datang dia itu ya. Jadi banyak juga nih JPU yang melakukan tuntutan untuk kepada siapa sih bahasa akrab dia? Cana ya. Jadi
Jaksa penuntut umum pada persidangan ini tidak seperti sidang sebelumnya. Tampak Kejari Langkat Abeto Harahap ikut mengadili terbit rencana perangin-angin dengan beberapa JPU lainnya. Simpelnya gini, harusnya agenda hari ini dakwaan. Tapi terbit rencana mengaku saya tidak tahu, ternyata sidang. Hari katanya. ini tuh sidang gitu. Iya. Taunya tadi pagi katanya. Kayak mana kayak gitu? Itulah. Pengacaranya berarti nggak ngasih tahu atau kayak mana, Bang? Nah, itulah yang nanti harus kita tanya kan, kenapa bisa jadi seperti Jadinya itu. nggak jadi akhirnya, sidangnya. Telekonferensi lah sidang tersebut. Aha. Dan nggak jadi sidang dakwaan. Jadi hakim buka sidang, habis itu nutup lagi. Masih ngeri juga Ling dia ada dalam penjara ya. Tapi nggak apa-apa, itu bukan menghalangi proses penegakan hukum di Ya Indonesia malah tau ini. makin lama Bang, dakwaannya makin lama dibuat, ada aja cara orang makin jahat lama ini kan dia ada. diputuskan, sebenarnya dia makin rugi, makin tidak pasti kepastian hukumnya. Benar, cuman kalau misalnya makin lama ternyata ada cara dia yang bisa kayak menghasut seseorang supaya mengurangi gitu loh. Aku kan mikir nggak boleh, aku harus negatif terus nih ya. Silakan aja, itu dikembalikan kepada dia. Bisa, bulan puasa mul kok nuduh. Baik, ini Tribuners ada videonya, kita saksikan dulu video berikut ini. Keberatan dari pihak terdakwa atau penasihat hukumnya. Ada satu tuntutan surat kepada saya. Tapi yang pasti penuntut sudah kirimkan ya. Oke, jadi kalau begitu 1 minggu ya, tidak apa-apa, 1 minggu ke depan. Tapi apabila saudara tidak mengajukan keberatan dari penasihat hukum terdakwa atau terdakwa ya terdakwa atau penasihat hukumnya dari majelis hakim ya, susah serah. Lanjutkan pemeriksaannya, maka setelah proses selah nanti akan kita buat lagi. Kita sepakati lagi ya. Ya, bahwa tentuan dalam persyaratan dari kejaksaan. Ya, kalau dari kejaksaan berarti langsung saja dari kejaksaan. Kalau dari pengadilan adalah bundel mereka. Jadi nanti kalau ya, bagian informasi ya, boleh. Sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Sudah diberikan kepada Pak Cana, yaitu berupa dakwaan dan sebagainya. Faktanya Pak Cana belum menerima dakwaan dan kami juga baru ini menerima dakwaan. Artinya wajar dong kami keberatan atau kami akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Kan begitu. Nah, dalam hal ini dibantah oleh jaksa ya sah saja. Cuma artinya hari ini kita tetap ingin mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa. Persoalan Pak Cana tidak menerima tidaknya, saya pikir ini adalah ketidaksiapan jaksa atau pihak-pihak terkait memberikan kepada Pak Cana. Jelas tadi kata Pak Cana mengatakan bahwasanya dia tidak tahu diinfokan bahwasanya ini hari sidang baru tadi pagi lah dia kemarin sidang. Sebelum-sebelumnya belum. Secara administratif itu bisa terlaksana kalau memang belum lengkap administrasinya ya. Jadi secara teknis memang ini kan ada pergantian kuasa gitu, dari pengacara yang lama ke yang baru, dan itu baru kami terima tadi juga surat kuasanya. Jadi selama ini kita koordinasinya dengan penasihat hukum yang lama. Tadi Pak terdakwa sendiri kan bilang, saya belum pernah koordinasi itu. Jatuhnya jadi sia-sia tadi ya. JPU-nya sia-sia, hakimnya juga udah cantik sia-sia. Udah pakai LS. Sia-sia lah semua, telekonferensi listriknya pun sia-sia ya. Langsung nih kita panggil Bang Anil. Serius kali Bang, takut kali aku. Selamat sore Kak Moli, Bang Kagli. Selamat sore Bang Anil. Bang, ini memang seperti apa nih? Kok bisa-bisanya dari pihak terbit rencana perangin-angin mengatakan bahwa tidak tahu ada persidangan hari ini? Silakan Bang Anil. Baik Pak Moli, Bang Kagli. Jadi memang sebelumnya itu Pengadilan Negeri Stabat kembali ini sebenarnya sudah sidang kedua, karena pada Senin semalam itu sidang yang pertama. Namun terdakwa belum bisa dihadirkan. Dan untuk hari ini sidang kedua, memang terdakwa dari terbit rencana perangin-angin sudah hadir dalam video telekonferensi yang digelar di
salah satu ruangan Pengadilan Negeri Stabat seperti itu. Jadi cukup menarik ya dalam persidangan kali ini, memang berbeda dengan persidangan sebelumnya karena di bagian jaksa penuntut umum kali ini langsung tampak Kajari Langkat di situ Abi Arahat ikut mengadili terbit pidana perangin. Begitu juga dengan ketua majelis hakim. Ketua majelis hakim itu yang bernama Gladys Mariana Batara itu ialah merupakan seorang ketua PN Stabat juga. Woi. Jadi memang kepala-kepalanya ya ditunjuk ya. Ya benar Bang. Jadi kali ini persidangan cukup istimewa Bang, kepala-kepala semua Bang. Jadi sidangnya ini yang seharusnya beragendakan pembacaan dakwaan Bang, namun ada yang cukup menarik tadi bahwasanya pengakuan terdakwa ia tidak mengakui, belum mengetahui bahkan belum menerima dakwaannya. Begitu juga hal senada disampaikan oleh penasihat hukumnya. Namun tadi saat kita wawancara di akhir persidangan, memang penasihat hukum mengatakan mereka belum menerima berkas dakwaan karena memang sebelumnya seperti hal yang dikatakan oleh Bapak Kajari Langkat, mereka ini penasihat baru karena sebelumnya mereka selalu berkoordinasi dengan penasihat hukum yang lama seperti itu Bang. Namun menjadi tanda tanya juga gitu, mengapa tidak ada koordinasi? Karena benar. Nggak mungkin juga Bang pengadilan menggelar persidangan tanpa ini ya berkas ya, pasti otomatis berkas sudah diberikan seperti itu. Masa alasannya karena baru ya kan Bang? Diungkapkan oleh Bapak Kajari seperti itu. Dari persidangan cuma hanya dibuka dan ditutup kembali dan akan dilaksanakan pada hari Senin pekan depan Bang, masih dengan agenda yang sama yaitu mendengarkan dakwaan, dan nanti hari Selasa akan dilanjutkan lagi dengan pembelaan seperti itu Bang. Ini pada persidangan yang hari ini harusnya digelar itu persoalan memang peliharaan satwa liar itu ya Bang? Ya benar Kak, memang sampai saat ini Pengadilan Negeri Stabat masih menggelar sidang atas terdakwa terbit rencana penganiayaan ini dengan kasus perkara itu kepemilikan satwa liar dilindungi seperti itu Bang, Kak Tari dan Kak Bang Tazli. Jadi adapun satwa-satwa liar yang dimaksud itu ialah bentar Bang, saya cek dulu. Iya boleh, silakan. Mungkin ada gorila, saya gitu. buaya darat gitu, nggak ada. Serius sekali Bang Tas. Iya, karena ini kasusnya udah lumayan lama jadi agak harus kita lupa itu ya. Jadi memang sebelumnya diketahui kepemilikan hewan ini itu berturut dari kasus OTT-nya Pak Bupati sendiri, rencana penganiayaan aktif. Jadi diketahui pada sejak tahun 2019 terbit rencana penganiayaan ini telah memelihara satwa yang dilindungi. Adapun satwa diantaranya itu ialah orang utan atau mawas Sumatera, Pongo abeli, baru ada monyet yaki atau monyet hitam Sulawesi, macaca, nigra, baru ada burung kelang rontok atau Nicetus cirrhetus, dan burung piong emas atau beo Dracula religiosa seperti itu Pak Moli dan Bang Tazi. Jadi informasi yang kita peroleh, adapun pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu melanggar pasal 40 ayat 2 junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistem seperti itu. Itu ancamannya berapa lama ya Bang? Untuk ancaman untuk saat ini memang kebetulan kita belum mendapatkan ininya untuk ancaman hukuman penjaranya. Oke. Juga pasti di atas dari 5 tahun seperti itu Pak. Anil. Informasi tambahan saja Bang. Sebelumnya memang Pak Bupati sendiri sudah divonis 9 tahun penjara atas kasus OTT-nya Bang. Beberapa waktu yang lalu sendiri tempat seperti yang kita ketahui Ketua DPD Golkar yang saat ini dijabat oleh istri sah dari Bapak Bupati sendiri, Teorita, dan di hari itu juga anggota KPK mendatangi Kabupaten Langkat Bang dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus gratifikasi yang baru ditetapkan juga oleh ada gratifikasi lagi. Bupati. Jadi ada sekitar 5 kasus Kak. Buset. Diterima oleh Bapak Bupati. Namun yang baru divonis itu masih OTT-nya, dan ini sidang kedua tentang satwa liar, pemilikan satwa liar seperti itu Pak. Kalau untuk kerangkeng manusia itu perjalanan kasusnya udah sampai di mana? Untuk
Ranting sendiri sampai saat ini belum ada bang berkasnya, bahkan berkasnya belum ada masuk di kejaksaan gitu bang. Waduh. Belum ada ininya bang, belum ada tindak lanjut dari perkara itu. Dan itu belum diketahui apakah nanti akan disidangkan di Staklat atau memang nanti di Jakarta. Itu berarti kenapa, masih nyangkut di polisi ya? Untuk perkaranya bang. Iya. Berkasnya belum dilimpahkan ke kejaksaan kan kabarnya? Ya kabarnya memang seperti itu, cuma nanti kita akan tindak lanjuti sendiri karena memang pada saat itu ini ya bang dari Polda, jadi kita nanti akan coba follow up lagi bang, karena memang sampai saat ini saya belum mendapatkan lanjut soal sidang PPPO-nya bang. Yang baru berakhir itu masih anaknya saja Dewa Pranginangin dan ada 7 terdakwa lainnya yang baru divonis beberapa waktu yang lalu bang. Oke. Jadi berarti ada 5 kasus yang dia kena nih ya Pak si Panca ini. Terus baru 2 yang bakal diproses ya, 3 lagi belum. 1 udah divonis. 1 udah, 1 sedang on proses ya. Iya, 1 3 lagi belum ada nih ya bang. Iya, agak-agak dipantau-pantau, nanti mana tahu lupa semua ya kan. Itu kasus yang paling bikin penasaran yang kerangkeng manusia itu. Kalau TT udah tiba-tiba nambah lagi gratifikasi. Iya. Wah ya, luar biasa memang agak kejam ya bupatinya nih. Selamat aja bang, nanti mungkin ada kemungkinan untuk PPPU ataupun berlanjut nanti itu berkasnya dipisah, makanya totalnya ada 45 perkara bang. Oke. Ada TPPU itu ya, gratifikasi tadi ya, TPPU itu. Pencucian uang, beda lagi. Beda. Oh beda. Oh ya, maaf. Oke, baik kalau gitu terima kasih Bang Anil atas laporannya. Kita minta untuk terus di update ya. Untuk soal dari Bupati nonaktif ini ya. Juga sidangnya yang sebenarnya sudah 2 kali batal dakwaannya kan. Terus dipantau nih ya Bang Anil ya, jangan kasih kendor nih ya, kalau enggak nanti lepas semua pala ya. Baik, terima kasih Bang Anil, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore Anil. Selamat sore Pak Bang Tagli. Iya. Ya itu dia ya Tribuners, update-annya ternyata baru 1 nih ya perkara yang divonis, yaitu 9 tahun untuk soal korupsi dia, OTT dia kemarin. Didera 5 kasus seperti itu. Dan dia bisa santai aja tadi. Tadi tetap dengan tongkarnya mukanya itu memang Kalau ibaratnya Ferdi Sambo aja masih ada down-down. Masih kayak gini dia dah. Kan udah tertunduk sampai-sampai awak kasihan ya bang, tengok ada kan aku ngomong gitu, bang aku jadi kasihan ya lihat si Sambo gitu. Kalau si Paco tadi aku tengok, memang bejatnya mukanya. Iya nggak? Iya, kayak masih ada pula aja. Utusan yang dikirim ke aku bang, takut. Kan yang penting bukan ke aku. Baiklah Tribuners, itu dia ya 3 berita kita hari ini ya. Ternyata Tribuners untuk kasus soal Bupati nonaktif Langkat nih masih on proses terus. Jadi untuk Tribuners mungkin untuk mau tahu update-update-nya bisa langsung aja kunjungi di website kita nih. Ada di www.medan.tribunnews.com atau juga bisa ke media sosial kita. Ada di mana aja Bang Tazli? Ada di Instagram, YouTube, Facebook, Snack Video, TikTok dan lain-lain. Dan masih banyak lagi, makanya cari aja Tribun Medan Daily atau Tribun Medan aja. Kalau di YouTube itu Tribun Medan TV. Atau juga ada Tribun Medan Official, ya kan Bang? Ya, ada juga Tribun Medan Explore kalau kalian mau menjelajahi wisata-wisata kuliner ataupun wisata alam di Sumatera Utara. Benar banget. Jadi langsung aja datangin, ada di media ada di media sosial, ada di YouTube, Instagram sama TikTok yang @Tribun Medan Explore, langsung X gak pakai E. Dicek aja di situ, bahkan ada juga kayak rekomendasi untuk kuis-kuis yang bisa kalian mainkan bersama teman-teman juga ya. Oke Tribuners, pastikan untuk selalu nyaksin Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai Jumat selama bulan Ramadan, bakal tayang di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di pukul 17 nanti kita bakal ada untuk kayak ngabuburit, terus ada Mutiara Ramadan, ada Jejak Islam. Jadi kalian bakal sebelum membuka puasa itu disuguhi tontonan yang sesuai dengan bulan tapi di daerah nasional masing-masing ya, kan di Nusantara kita. Nusantara. Oke deh, kalau gitu aku Molly, aku Tazli, dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ucapan ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.